Terobosan besar dalam penanganan kasus korupsi dengan mengajukan tuntutan mati bagi salah seorang terdakwa kasus mega korupsi PT Asabri Heru Hidayat. Sebab tuntutan mati ke terdakwa kasus korupsi sepanjang sejarah di tanah air baru kali ini dilakukan oleh Kejaksaan. Sebelumnya tuntutan hukuman terberat yang dijatuhkan ke para koruptor baru sebatas hukuman seumur hidup saja. Sejumlah pihak menilai langkah Kejaksaan Agung memberi tuntutan mati ke terdakwa korupsi ini sebagai langkah besar dalam memberikan efek jerah ke para koruptor. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan hal ini, kami telah bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Barita Simanjuntak. Terima kasih Pak Barita telah bergabung bersama kami. Pak Barita, ini tadi kita lihat bahwa ini baru pertama kalinya atau baru kali ini Kejaksaan menjatuhkan tuntutan mati ke terdakwa kasus korupsi. Anda melihat hal ini seperti apa? Apa pendapat Anda, Pak Barita? Ya, yang pertama sekali kita memberikan apresiasi atas ketegasan Kejaksaan, khususnya Jaksa Agung dalam menerapkan tuntutan pidana mati. Ini untuk kali kedua dalam sejarah hukum kita, Jaksa berani menuntut pidana mati atas kasus pembobolan bank pertama sekali dulu, dan untuk kasus tindak pidana korupsi memang ini yang pertama. Itu. Kemudian yang kedua, Mbak Elisa, bahwa pidana mati itu adalah pidana yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum kita. Jadi dia ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ini kejahatan luar biasa. Kasus mega korupsi 22,7 triliun, fantastik. Dan itu merampas hak rakyat untuk pembangunan, menghambat pembangunan nasional. Saya kira ini bukan saja terobosan, tetapi adalah jawaban tegas penegak hukum, tidak kompromi dengan korupsi, serta untuk memberikan peringatan agar jangan mencoba-coba melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dengan tuntutan pidana mati ini kita harapkan penegakan hukum kita ke depan akan tegas kepada para penjahat-penjahat ekonomi ini, tetapi supporting kepada pengamanan pembangunan nasional. Dan itu menurut kami sudah selayaknya. Kami mengapresiasi tim jaksa penuntut umum yang dengan tuntutan ini memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini kan selalu ada pertanyaan, jangan hanya wacana. Kini terbukti bahwa Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dan jajaran kejaksaan membuktikan ketegasan dan keberanian adiaksa untuk menegakkan hukum sesuai dengan keadilan. Dan yang paling penting adalah ini juga sudah dikaji secara mendalam dalam beberapa kesempatan secara akademik, secara teori, sehingga tuntutan pidana mati ini menurut kami adalah satu jawaban tegas agar kita ke depan lebih berhasil membangun kewibawaan penegakan hukum yang bersih. Begitu Mbak Elisa. Ya, Pak Barita, berarti artinya langkah yang diambil ini menjadi sebuah terobosan baru yang memang membuktikan ketegasan dari kejaksaan seperti itu. Atau mungkinkah ada yang melihat bahwa ini menjadi hal yang berlebihan yang diberikan oleh kejaksaan? Menurut Anda seperti apa ini? Saya kira ini profesional dan progresif. Sebab korupsi semakin merajalela, semakin menggila, jumlahnya fantastik, dan ini spektrumnya meluas. Jadi ini kalau dari konsep sejarah hukum terhadap kejahatan-kejahatan seperti ini hanya ada satu, hukum yang tegas bisa memberikan efek jerah sekaligus peringatan. Dan saya kira yang selama ini kan ada sinyalemen ya bahwa jangan hanya wacana. Ini terbukti dalam sidang peradilan tadi dituntut pidana mati. Memang itu bukan hal yang mudah, karena jaksa harus betul-betul yakin ya atas tuntutannya, atas fakta-fakta yang akan dipertanggungjawabkan melalui sidang peradilan itu. Kini saatnya kita menunggu putusan hakim. Berarti baik. Ya Pak Barita, berarti tuntutan mati terhadap terdakwa Asabri ini Anda sendiri atau Komisi Kejaksaan sendiri melihatnya adalah sebuah langkah yang tepat? Iya. Coba bayangkan Mbak Elisa, 22,7 triliun itu bukan jumlah yang biasa. Kalau rakyat kecil saja, Mbok Mina, kakek Samirin, yang jumlahnya puluhan ribu,
harus menjalani pidana penjara. Di mana keadilannya kalau para koruptor yang 22,7 triliun tidak ditindak tegas? Sehingga selama ini kan selalu disebut hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi sekarang hukum itu tajam ke semua. Apalagi kepada para pelaku kejahatan yang harus tegas kita hadapi. Kita harus mengamankan upaya bangsa kita melaksanakan pembangunan dengan cara para koruptor ini harus dituntut dengan tegas, dijatuhi hukuman yang setimpal, sehingga kedepannya kita bisa membangun dengan cara-cara yang bersih, yang bebas dari korupsi, sehingga indeks korupsi kita naik dalam upaya kita membangun negara yang berkemakmuran sesuai cita-cita pembangunan nasional, Mbak Eliza. Baik, Pak Barita, menurut Anda apakah tuntutan hukuman mati ini memang berlaku untuk seluruh kasus korupsi atau memang hanya dengan kasus korupsi dengan jumlah tertentu saja menurut Anda? Ya, tentu kan itu ada pertimbangannya. Seperti misalnya besarnya kerugian negara, besarnya kepentingan rakyat yang dikorupsi, kemudian perbuatannya berlanjut dalam keadaan bahaya, dalam keadaan krisis ekonomi. Tetapi yang lebih penting harus juga kita lihat adalah penegakan hukum juga untuk melindungi kepentingan rakyat. Betul. Ada sinyalemen hukum menyatakan Vox Populi Suprema Lex, kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi. Maka jawaban tegas terhadap para pelaku kejahatan terhadap rakyat ini melalui tindak pidana korupsi yang luar biasa besar dan akibatnya ini adalah hukuman yang tegas. Jadi tentu saja ini juga dituntutkan selektif, dilihat jenis kejahatannya, dilihat besarnya yang dikorupsi, dilihat dalam keadaan seperti apa, dan apakah ini ada kaitan dengan perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan, artinya tidak ada jerahnya, malah semakin berani, semakin besar nilainya, maka jawaban terhadap hal-hal seperti itu adalah hukuman yang tegas, tuntutan yang tegas. Tentu kejaksaan punya kewenangan menuntut, tetapi putusan akhir ada pada tangan majelis hakim yang terhormat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi peringatan sekaligus kewaspadaan agar jangan coba-coba melakukan tindak pidana korupsi, karena ada penegak hukum, ada kejaksaan dan penegak hukum yang lain yang konsisten dan komit untuk melindungi kepentingan rakyat dan pembangunan ini, Mbak Eliza. Baik, terakhir Pak Barita, karena kalau kita berbicara korupsi ini tentunya tidak hanya merugikan, tadi Anda mengatakan ini tergantung dari besarannya, tapi kalau kita lihat kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, tapi juga masyarakat dan juga negara di sini kalau kita berbicara korupsi berapapun besarnya itu. Nah, tapi kalau singkat saja, apa memang yang diharapkan dengan adanya tuntutan mati ini yang menjadi sebuah terobosan baru ke depannya yang kita harapkan ini sebuah langkah tegas yang juga bisa memberantas kasus-kasus korupsi lainnya? Iya, tepat sekali Mbak Eliza. Yang pertama tentu kepentingan hukum negara. Kepentingan kita melaksanakan tujuan pembangunan nasional. Jangan sampai dihambat oleh tindak pidana korupsi yang dari waktu ke waktu semakin merajalela ini. Dan kedua, kepentingan hukum masyarakat. Sebab negara berkewajiban menyelenggarakan kesejahteraan umum. Nah, itu juga harus dilindungi. Hak masyarakat kecil terhadap pembangunan tidak boleh dicuri oleh para koruptor ini. Dan pada akhirnya tentu kepentingan hukum individu setiap warga kita. Ketiga ini harus seimbang, sejalan. Sehingga tindak pidana korupsi dengan skala yang seperti tadi, dengan hukuman yang tegas diharapkan bisa selain peringatan dini adalah efek jerah, agar tidak ditiru dan dicontoh siapapun. Sehingga negara kita bisa semakin bersih, semakin terukur capaian pembangunan nasional, tidak ada lagi korupsi seperti yang saat ini sedang berproses di peradilan, dan pada akhirnya tentu kita akan lebih cepat mencapai tujuan pembangunan nasional dan upaya pelaksanaan pembangunan yang saat ini sangat gencar dilakukan. Jadi jangan ketika para pemimpin negara kita bekerja keras, ada orang-orang yang mencoba mencari kesana. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh terjadi. Mari kita bergotong royong, penegak hukum mengambil porsinya, mengamankan itu, sehingga pada akhirnya kita bersama-sama menuju bangsa kita yang lebih sejahtera ke depannya, Mbak Eliza. Oke, baik. Terima kasih Pak Barita telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Pemirsa, demikian Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.